Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi PowerPoint yang bertema pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi Puspita Prabayanti, NIM 141180225. Saya dari anggota KKN Angkatan 76 dari kelompok 182 dan dosen pembimbing lapangan saya adalah Pak Gomar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang harus dijaga selama COVID pandemi ini, karena kalau kita bersih aja itu tidak cukup, maka kita harus menerapkan pola hidup yang sehat di tengah pandemi ini. Nah, COVID-19 ini sudah selama 1 tahun lebih masuk ke Indonesia. COVID-19 ini sangat cepat menular dari satu manusia ke manusia lain, dan jumlah korban atau kasusnya itu terus meningkat seiring berjalannya waktu, terutama di saat setelah habis perayaan hari raya Lebaran dan perayaan Tahun Baru. COVID-19 ini tidak bisa dihilangkan apabila masyarakatnya juga tidak bisa menjaga kesehatan. Masker itu adalah sudah kewajiban untuk saat ini, tapi pola hidup itu juga harus didukung untuk membantu kita tetap lebih sehat di tengah pandemi ini. Nah, penyebaran COVID di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali penyebarannya, sudah semua pulau terinfeksi. Yang paling banyak adalah di Pulau Jawa, di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang paling banyak kasusnya adalah DKI Jakarta, karena dulu pertama kali COVID masuk ke Indonesia juga yang pertama kali banyak kasusnya dan langsung melonjak adalah di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta. Untuk saat ini COVID yang paling tinggi juga masih dikuasai oleh Jakarta sesuai dengan data covid19.go.id pada tanggal 11 November 2021, dan kasus terkonfirmasinya pada hari ini adalah 4.252.705 orang. Kasus aktifnya ada sekitar 8 ribuan dan kasus sembuhnya ada sekitar 4 jutaan orang, dan yang meninggal ada 143.000 orang sekian, hampir 150.000 orang yang meninggal nih teman-teman. Yang sembuh aja hanya 4 juta dari kasus yang terkonfirmasi 4.200.000. Perbandingannya masih sangat kurang imbang, kurang balance, karena banyaknya sembuh tapi banyak juga kasus yang terkonfirmasi. Lalu mungkin teman-teman atau yang lainnya juga masih bertanya, apa sih COVID-19 ini? Penyakit ini disebabkan oleh novel coronavirus, pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, dan diberi nama coronavirus disease pada tahun 2019. C itu berasal dari corona, dan V adalah berasal dari virus, dan D itu berasal dari disease atau penyakit. Sebelumnya, penyakit ini disebut dengan 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. COVID-19 adalah virus baru yang berasal dari satu keluarga yang masih sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan beberapa jenis flu biasa. Lalu bagaimana sih COVID-19 ini tersebar? Virus ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak orang yang terinfeksi juga. Misalnya bisa kita kena batuk saat orang itu tidak menutup mulut, tidak menggunakan masker, dan bisa jadi saat orang itu bersin dia nggak menutup mulutnya. Dan kita juga bisa terkena saat kita menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Virus ini juga dapat bertahan beberapa jam di permukaan, dan harus kita menggunakan desinfektan yang secukupnya untuk bisa membunuhnya. COVID-19 ini tersebar itu bisa juga melalui kalau kita menyentuh area hidung
pakai tangan. Sebenarnya tangan kita ini sebelum ada COVID-19, tangan kita tuh juga selalu kotor karena kita nggak tahu kita habis pegang benda yang satu dan benda yang lain, tapi kita tidak mencuci tangan, tidak menggunakan hand sanitizer gitu. Maka kita membutuhkan cairan desinfektan yang kita selalu bawa kemana-mana, cukup dengan hand sanitizer. Kalau tidak bisa hand sanitizer, maka kita bisa menggunakan sabun cuci tangan atau tisu basah antiseptik. Nah, coronavirus ini juga dapat menyebar kalau imun kita lemah, imun kita rendah. Maka di tengah pandemi ini kita harus menjaga mood kita supaya tetap bagus, tetap baik, dan imun kita juga kuat, imun kita juga tidak lemah. Nah, corona ini udah sangat merajalela sekali ya teman-teman di kehidupan kita. Contohnya pada akhir-akhir bulan ini corona ini sedang naik, dan lagi-lagi Jakarta masih yang menguasai untuk kasus terkonfirmasi COVID-19. Lalu apa sih yang harus dilakukan di tengah pandemi ini? Nah, yang harus kita lakukan di tengah pandemi ini adalah kita harus di rumah aja. Di rumah aja ini membuat imun kita lebih kuat juga karena kita tidak bertemu orang yang terkontaminasi COVID-19. Karena kita juga tidak tahu orang-orang yang terkontaminasi COVID-19 ini apakah dia memang dalam keadaan lemah atau dia terkena tapi dia baik-baik saja, atau memang ada dia yang terkena COVID tapi dia malah keluar dan tidak karantina. Maka dari itu di rumah saja untuk COVID ini adalah cara yang paling benar. Di rumah kita bisa makan yang sehat untuk menjaga imun, terus kita juga harus mengurangi alkohol, mengurangi minum minuman bergula. Kita harus melakukan kegiatan fisik, aktivitas fisik setiap hari, seperti olahraga, atau kita bisa berjemur juga di bawah matahari jam 9 selama 10-15 menit itu sudah cukup. Di tengah pandemi ini juga kita tidak boleh merokok teman-teman, karena kalau misalnya kita sudah merokok terus terkena COVID itu kan jadinya double trouble gitu. Kitanya menghindari COVID tapi kita malah merusak paru-paru kita. Kita nggak akan tahu COVID itu kapan terkena kita. Kalau sudah dikenakan dengan menggunakan rokok, maka akan memperburuk keadaan kita. Dan di tengah pandemi ini juga kita tidak boleh stres. Kita harus saling membantu dengan orang, harus berbagi kebahagiaan. Kita juga bisa kok di rumah itu seperti baca buku, mendengarkan musik, atau video call dengan teman-teman. Nah, selain itu, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari COVID-19 adalah tidur dan istirahat yang cukup, teman-teman, minimal 8 jam sehari. Kita juga harus tidur di dalam keadaan gelap, lampu yang gelap, supaya tubuh kita lebih rileks, melupakan penat dan capek setelah kita beraktivitas seharian. Yang kedua, kita makan makanan yang bergizi dan buah. Jangan hanya makan nasi aja, kita harus imbangi dengan makanan sayur atau buah-buahan. Yang ketiga, kita jaga kebersihan nih, karena kalau sehat aja tuh nggak cukup. Kita harus jaga kebersihan seperti sudut-sudut meja kita dibersihkan, atau jendela-jendela kita nih, saat kita buka jendela, udara tuh pergantian keluar masuk. Kita tidak tahu udara tersebut apakah yang masuk udara yang bersih atau udara yang kotor. Maka dari itu kita harus sering rajin membersihkan rumah kita. Dan yang keempat, yang paling penting adalah kita harus tiap hari bergerak. Kita harus menghasilkan keringat tiap hari supaya zat-zat buruk yang di dalam tubuh itu keluar saat kita berkeringat. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya, Dwi Puspita Prabayanti, NIM 1418225. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.